Halo Faurisya, berjumpa lagi dengan saya. Baik, pada kali ini masih tetap ya, saya akan membahas soal tentang fisika optik, yaitu tepatnya tentang soal lensa tipis. Mari kita simak kalimat soalnya. Oke, ini tentang soal SIMAK UI tahun 2017 ya. Pada kalimat soal dapat kita ketahui, maksudnya itu saya nggak akan bacakan kalimat soalnya, cuma secara yang saya tangkap gitu ya. Di sini ada suatu benda terhadap layar berjarak 90 cm. Kenapa harus ada layar? Layar ini tempat terbentuknya bayangan. Oke, dan kalau bayangan benda ditangkap oleh layar, pasti sifat bayangannya itu adalah nyata. Terus di sini ada dua posisi katanya yang menghasilkan bayangan jelas oleh layar. Maksudnya gimana? Maksud dua posisi ini. Maksud dua posisi ini adalah si lensanya yang diubah-ubah. Jadi jarak benda terhadap layar tetap pada kedua posisi ini yaitu si jarak 90 cm. Akan kita gambarkan. Ini bendanya. Nah, dan ini layarnya. Oke, kondisi pertama kita ambil nih. Misalkan si lensanya di sini. Kenapa saya gambarkan ini lensa cembung? Ingat, ini adalah lensa konvergen. Konvergen itu sifatnya mengumpulkan cahaya. Kalau jenis lensa yang menghubungi cahaya itu adalah lensa cembung. Jadi cara mudahnya kita ambil aja ini lensa cembung atau lensa positif juga bisa disebut. Pada kondisi pertama, jarak benda terhadap lensa ini kita tuliskan sebagai 1. Dan ini jarak bayangan terhadap layarnya itu adalah 1 aksen. Dari kondisi pertama ini kita tuliskan bersama hubungannya. Itu 1 tambah 1 aksen sama 90. Oh, kita tahu kan fokus untuk lensa dari hubungan S1 dan S1 aksen itu tinggal gunakan persamaan. Dari sini tinggal kita masukin aja angka-angka yang sudah dapat kita ketahui. Dari sini ini bisa coret nih. Sehingga dari kondisi pertama ini kita dapatkan hubungan fokus untuk lensanya yaitu adalah 91 minus 1/4. Oke, itu kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua disebutkan jika jarak kedua posisinya berjarak 30. Jadi misalkan kita ini kondisi pertama, sekarang kita geser lensanya. Misalkanlah mendekati benda nih. Karena pergeserannya berapa? 30, karena bedanya 30. Sehingga dari kondisi kedua ini, dapatkan juga S2 tambah S2 aksennya tetap 90. Karena jarak benda dan layar selalu tetap ya. Nah, ini hampir mirip dengan kondisi pertama, kita cari hubungan fokus lensanya dari S2 dan S2 aksen. Tinggal kita masukin, ini kita cari. Sehingga fokusnya itu adalah ini 90 S2 min S2 kuadrat. Oke, dari kondisi pertama dan kondisi kedua ini dapat kita ketahui. Jadi kita memiliki dua persamaan tentang fokus lensa. Tapi dengan fokus yang sama. Kenapa? Karena lensanya sama. Nah, karena fokusnya sama, ini dengan ini, kita sama dengan kanan. Sehingga diperolehkanlah hubungan. Oke. Sekarang kita cari nih hubungan antara S1 dan S2-nya. Ya. Gimanakah hubungan S1 dan S2-nya ini? Coba kita perhatikan dari gambar. Tadi kan ini kan S2, jarak benda terhadap lensa. Itu kondisi yang kedua. Sedangkan kondisi yang pertama, jarak benda terhadap lensa itu adalah S1. Dapat kita ketahui nih dari sini. S1 itu sama aja dengan S2 ditambah 30. Atau S2-nya S1 dikurang 30. Nah, kita gantilah S2-nya oleh ini. S1-nya 30. Tinggal masukin aja. Ya. Itu ini S2-nya ganti oleh ini, yang ini penjelasan. Ini secara matematis aja, tinggal turunkan aja. Oke, dari sini kita yang ruas kiri dengan ruas kanan yang sama kita coret aja. Misalkan ini coret. Terus ini pun juga kita coret. Nah, tinggal ini 0 min 2700 sama ini 61 didapatkanlah S1 60 cm. Oke.
Berarti kita memperoleh jarak benda terhadap lensa pertama mula-mula 60 cm. Atau jarak pada kondisi kedua dapat kita nyatakan juga S2-nya adalah 60 dikurang 30 dari 30. Sebenarnya kita bebas sih, mau gunakan yang persamaan mana untuk mencari fokusnya, boleh gunakan S1, boleh gunakan S2. Berarti kalau kita gunakan S1, kita pakai yang ini. Oke, kita masukin aja. Di sini ini coret aja lah, nggak usah dikali apa dicari 90 kali 60 berapa. Karena ini dibagi 90, ini juga dibagi 90. Jadi ini adalah 40. Sehingga fokus lensa itu adalah 60 dikurang 40. Jadi jawabannya adalah 20. Nah, itulah yang dapat saya bahas kali ini. Hanya satu soal ya, seperti biasa. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih.